Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Miftah Utami akan membacakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama, status warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 disebutkan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pemahaman sebagian besar masyarakat, warga negara atau rakyat disamakan dengan penduduk, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Berikut adalah penjelasan R.G. Kartasaputra mengenai kedua hal tersebut. A. Orang yang disebut rakyat suatu negara haruslah mempunyai ketegasan bahwa mereka itu benar-benar tunduk pada undang-undang yang berlaku, mengaku kekuasaan negara tersebut, dan mewakili wilayah negara tadi sebagai wilayah tanah air yang hanya satu-satunya. B. Adapun penduduk adalah semua orang yang ada atau bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara dengan ketegasan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara sehingga mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan yang sewajarnya di wilayah negara yang bersangkutan. Sebaliknya, bukan penduduk adalah negara yang berada dalam wilayah suatu negara hanya untuk mereka yang berada dalam suatu wilayah suatu negara hanya untuk sementara waktu. Artinya, mereka tidak bersangkutan bertempat tinggal dalam waktu yang lama di wilayah negara yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rakyat mengandung pengertian yang sama dengan warga negara. Adapun penduduk mempunyai makna yang lebih luas, yaitu meliputi warga negara atau rakyat dan bukan warga negara atau warga negara asing. Dalam hal ini, yang terpenting adalah menyangkut aspek domisili. Oleh karena itu, pengertian penduduk dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Penduduk warga negara adalah orang yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya dan undang-undang dasar negaranya, serta mengakui kekuasaan negara walaupun yang bersangkutan berada di luar negeri selama tidak memutuskan hubungan kewarganegaraannya atau tidak terikat oleh ketentuan hukum internasional. B. Penduduk bukan warga negara atau orang asing adalah orang yang hanya memiliki hubungan hukum dengan suatu negara selama orang yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut. Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seseorang dikatakan sebagai penduduk apabila tinggal selama 1 tahun berturut-turut di wilayah Indonesia. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang tinggal di Indonesia selama kurang dari 1 tahun atau sementara. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang termasuk warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Warga negara Indonesia adalah 1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. 2. Anak yang lahir di perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga asing dan diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan atau belum kawin. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraannya
ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Serta anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. 2. Asas penentuan kewarganegaraan. Setiap warga negara harus mempunyai status kewarganegaraan yang jelas. Hal tersebut juga merupakan hak bagi mereka. Dengan adanya status kewarganegaraan yang jelas, maka setiap negara mempunyai hak dan kewajiban tertentu terhadap negaranya. Misalnya, hak untuk mendapatkan perlindungan dan kewajiban untuk membayar pajak. Di Indonesia, hak tersebut diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28D ayat 4 yang berbunyi, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan penting untuk dimiliki karena berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara ataupun hak dan kewajiban negara atas keluarganya. Dalam Konvensi Den Haag tahun 1930 pasal 1 dijelaskan bahwa penentuan kewarganegaraan merupakan hak mutlak dari negara yang bersangkutan. Namun hak mutlak warganegaraan merupakan hak mutlak dari bersangkutan. Namun hak mutlak tersebut dibatasi oleh yang disebut dengan general principles atau prinsip-prinsip umum hukum internasional tentang kewarganegaraan, sehingga harus memperhatikan hal-hal tersebut. A. Suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa semua orang yang ada di benua Eropa juga warga negaranya. Yang B. Suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan atas dasar unsur-unsur primordial suatu negara yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum tadi. Sebagai contoh, suatu negara tidak boleh menyatakan bahwa yang dapat menjadi warga negara hanyalah orang yang beragama Islam atau Kristen. Adapun cara untuk menentukan status kewarganegaraan, Indonesia dapat menggunakan dua macam asas yang berlaku, yaitu asas kelahiran dan atas dasar perkawinan. A. Kewarganegaraan berdasarkan kelahiran atau asas kelahiran. Yang pertama, asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran atau ius soli. Ius soli merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang berdasarkan pada daerah atau tempat tinggal seseorang dilahirkan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa siapapun yang lahir di negara yang menganut asas ius soli, dia akan menjadi warga negara dari negara tersebut. Contoh, seseorang yang lahir di negara X akan menjadi warga negara X meskipun orang tuanya adalah warga negara Y. Negara yang menganut asas ius soli antara lain Argentina, Amerika Serikat, dan Brasil. Yang kedua, asas kewarganegaraan berdasarkan hubungan daerah atau keturunan. Ius sanguinis merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan pada pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan, sehingga yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya dengan tidak
mengindahkan tempat ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan. Contoh, seseorang yang lahir di negara X tetapi orang tuanya warga negara Y, orang tersebut tetap berkewarganegaraan Y. Negara yang menganut asas di antara lain Republik Rakyat Tiongkok, Belanda, dan Filipina. B. Kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. 1. Asas kesatuan hukum. Asas kesatuan hukum merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang berdasarkan pada salah satu pihak, apakah wanita atau laki-laki, apakah suami yang harus mengakui kewarganegaraan istrinya atau sebaliknya. Pada prinsipnya, kedua alternatif ini dapat saja terjadi, tetapi pada umumnya pihak istrilah yang mengetahui kewarganegaraan suaminya. Asas persamaan derajat. Menurut asas persamaan derajat, suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak. Baik suami maupun istri tetap menyandang kewarganegaraannya sendiri, seperti sebelum mereka menikah, ditinjau dari aspek kepentingan nasional masing-masing negara. Asas persamaan derajat mempunyai aspek positif, yaitu menghindar terjadinya penyelundupan hukum. Yang ketiga, asas kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Penentuan Kewarganegaraan Indonesia menganut asas-asas sebagai berikut. A. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. B. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. C. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. D. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. 4. Masalah kewarganegaraan. Ada perbedaan atas dalam menentukan suatu kewarganegaraan pada masing-masing negara menimbulkan adanya permasalahan kewarganegaraan, baik dalam bentuk apatride, bipatride maupun multipatride. Tabel berikut menjelaskan secara lebih detail mengenai permasalahan kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan apatride. Keterangannya, istilah untuk menyebut orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Contoh, seorang keturunan bangsa X yang menganut asas ius soli lahir di negara Y yang menganut asas ius sanguinis. Anak atau orang tersebut tidak memiliki status kewarganegaraan X ataupun Y. Bipatride. Masalah kewarganegaraan bipatride. Keterangan, istilah untuk menyebut orang yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus warga negara rangkap. Contohnya, seseorang keturunan bangsa Y yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara X yang menganut asas ius soli. Ia akan dianggap sebagai warga negara Y karena lahir dari keturunan orang lain dari keturunan negara Y, dan ia juga dianggap sebagai warga negara X karena dilahirkan di negara X yang menganut asas ius soli. Masalah kewarganegaraan multipatride. Keterangan, istilah untuk menyebut orang-orang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan yang berbeda. Robi dan Yoni adalah suami istri, kewarganegaraan X. Di negara X berlalu asas ius sanguinis, mereka tinggal di negara Y yang menganut asas ius soli dalam waktu yang lama, sehingga akhirnya mereka memiliki anak yang bernama Rina. Rina memiliki status kewarganegaraan X dan juga Y. Ketika dewasa, Rina menikah dengan Dino di negara Z. Di negara Z berlaku asas kesatuan hukum, jadi Rina memiliki kewarganegaraan X dan Y. Kini dia memiliki kewarganegaraan Z.
Dalam praktiknya, ada negara yang menganut asas ius soli dan ada pula menganut asas ius sanguinis. Pada umumnya, kedua asas ini dianut secara simultan. Bedanya, ada negara yang lebih menitik beratkan pada penggunaan asas ius sanguinis dengan asas ius soli. Sebagai pengecualian, sebaliknya ada pula negara yang lebih menitik beratkan pada penggunaan asas ius soli dengan asas ius sanguinis. Sebagai pengecualian, penggunaan kedua asas secara simultan ini bertujuan untuk agar status apatride atau tidak berkewarganegaraan stateles dapat dihindari. Yang kelima, warga negara dan stateles kewarganegaraan. Pewarganegaraan sering disebut dengan naturalisasi, yaitu suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan suatu negara. Naturalisasi dilakukan karena seseorang tidak memenuhi syarat sebagai warga negara berdasarkan pada asas ius soli dan asas ius sanguinis. Dalam proses naturalisasi, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan dan menempuh prosedur pewarganegaraan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat ia menginginkan menjadi warga negara tersebut. Permasyarakatan dan prosedur dari tiap-tiap negara mengenai naturalisasi berbeda-beda sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Pada umumnya, persyaratan beserta prosedur sesuai dengan kebijakan negara tersebut Pada umumnya, persyaratan beserta prosedur mengenai naturalisasi tersebut diatur oleh perundang-undangan tentang kewarganegaraan. Meskipun tiap negara memiliki perbedaan persyaratan dan prosedur pewarganegaraan, secara umum terdapat dua cara pewarganegaraan atau disebut dengan stelsel, yaitu sebagai berikut. Stelsel aktif yaitu bahwa negara akan menjadi warga negara seseorang akan menjadi warga negara suatu negara apabila melakukan serangkaian tindakan hukum tertentu secara aktif. Yang B, stelsel pasif yaitu bahwa seseorang secara otomatis menjadi warga negara dari suatu negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu atau pasif. Berdasarkan kedua stelsel tersebut, terdapat dua hak yang dimiliki oleh setiap warga negara terkait dengan status kewarganegaraan, yaitu sebagai berikut. A. Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. Hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan dalam stelsel pasif. Di Indonesia, syarat memperoleh kewarganegaraan dan tata cara memperoleh kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. A. Naturalisasi biasa. Syarat-syarat naturalisasi biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke
kas negara. B. Naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, penyebab hilangnya kewarganegaraan. Berikut penyebab seseorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri yang menjabat dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau sebagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Turut serta dalam memilih dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan negara sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir dan setiap 5 tahun berikut yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis. Sampai di sinilah tugas yang saya bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.